Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Madakhilus Syaitan 'ala Shalihin, di mana kita sudah memasuki pembahasan pintu yang ke-7 yang biasa digunakan oleh syaitan untuk memasuki dan menjatuhkan kehidupan orang-orang soleh, kehidupan orang-orang beriman. Pintu yang ke-7 yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Khadir di dalam kitabnya ini adalah at-takhwif, yang bermakna atau yang berarti menakut-nakuti. Artinya syaitan akan memasuki kehidupan kita dan berusaha menjatuhkan kita, berusaha menggelincirkan kita dengan menghembuskan rasa takut dalam diri kita, dalam hati kita. Dan syaitan setidaknya punya dua cara untuk menghembuskan rasa takut kepada seorang manusia secara umum atau kepada seorang mukmin secara khusus. Yang pertama adalah at-takhwifu min awliya'i syaitan. Jadi syaitan akan membuat kita takut terhadap pengikut-pengikutnya, terhadap pendukung-pendukungnya. Syaitan akan menimbulkan atau syaitan akan membisik-bisikkan kepada kita untuk takut dan khawatir menghadapi para pengikut, para tentara, para pendukung syaitan itu. Baik dari kalangan pelaku-pelaku maksiat, orang-orang fasik, maupun orang-orang yang kafir dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan akan membisik-bisikkan kepada kita, hati-hati, hati-hatilah engkau dengan mereka. Mereka mempunyai kekuatan yang besar, mereka mempunyai pendanaan yang besar, mereka dilindungi oleh negara ini, oleh negara itu. Mereka memiliki senjata yang begitu hebat. Tujuannya supaya para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman merasa takut, merasa khawatir, sehingga rasa takut dan khawatir itu bahkan melebihi rasa takut dan khawatir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Ali Imran, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Tidak lain itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Maksudnya kepada para pengikut-pengikut syaitan, kepada para pendukung-pendukung syaitan. Wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, tadi makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, bahwasanya tidak lain itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, ya, dengan wali-wali syaitan, dengan pendukung-pendukung syaitan, dengan kekasih-kekasih syaitan, dengan pasukan, ya, dan siapapun yang
membersamai jalan syaitan. Maka itulah salah satu cara yang digunakan oleh syaitan sepanjang masa untuk menjatuhkan manusia. Syaitan berusaha untuk membesar-besarkan rasa takut kepada kekuatan syaitan itu, kepada para pendukung syaitan itu, agar kemudian orang berpikir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian manusia berpikir untuk mengikuti jalan para nabi dan rasul. Dan pada titik itulah kita selalu diingatkan dan diajarkan untuk membaca ungkapan takbir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala melebihi kebesaran siapapun, termasuk syaitan dan para pengikutnya. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari kekuasaan siapapun, termasuk kekuasaan syaitan dan para pengikutnya. Dan itulah salah satu bentuk ujian kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan iman ini, di mana kita diuji dengan rasa takut kepada para pendukung-pendukung syaitan yang ditampakkan di hadapan kita seakan-akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan yang begitu hebat, meskipun sebenarnya kekuatan itu sangat mudah untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya kita membaca sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah perjalanan perjuangan para nabi dan rasul. Kita belajar dari seorang Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang berhadapan dengan penguasa, salah satu penguasa paling adidaya di zamannya, yaitu Fir'aun, yang kekuasaannya begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa. Sementara Musa pada saat itu hanya menghadapi Fir'aun seorang diri. Beliau memiliki sejumlah pengikut, tetapi jumlah itu pun sangat tidak signifikan jika dilihat dari kacamata, dari sudut pandang manusia. Tetapi apa yang terjadi kemudian kita semua mengetahuinya dengan baik. Bagaimana dengan sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun beserta bala tentaranya dalam waktu yang sekejap, yang juga diikuti serta-merta dengan hancurnya kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Dan ada banyak kisah-kisah serupa di dalam sejarah kehidupan manusia yang seharusnya membuat kita orang-orang beriman semakin bulat keyakinannya pada kekuasaan, pada pada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu takut dengan gembar-gembor yang dibisikkan oleh syaitan dalam diri kita untuk takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua yang digunakan oleh syaitan untuk menakut-nakuti orang-orang soleh, menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-takhwifu minal faqri. At-takhwifu minal faqr. Syaitan akan membuat kita takut mengalami kemiskinan, mengalami kefakiran. Ini adalah salah satu ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai banyak kita manusia. Dan mungkin itu adalah satu hal yang sangat manusiawi ketika kita merasa takut menjalani hidup yang serba kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu
menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Takut kepada kemiskinan itu satu hal. Tetapi bagaimana kemudian kita menindaklanjuti rasa takut pada kemiskinan itu, itulah yang seringkali menjadi masalah. Nah, syaitan ketika menakut-nakuti kita terhadap kemiskinan, syaitan akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan demi untuk, menurut syaitan, demi untuk menghindarkan diri kita dari kemiskinan itu. Jadi seperti dahulu syaitan menggoda kedua orang tua kita umat manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Syaitan menakut-nakuti mereka, ya, memberi mereka satu harapan untuk hidup abadi selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat yang sama syaitan membisikkan rasa takut bahwa kalau engkau atau kalau kalian tidak memakan buah itu, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk hidup abadi di dalam surga. Nah, itu pula yang dilakukan oleh syaitan kepada kita. Jadi syaitan menggoda kita, membisikkan kepada kita rasa takut akan kemiskinan, dan supaya kita terhindar dari kemiskinan itu, syaitan pun mendorong kita untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyaitanu ya'idukumul faqr, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, lalu dia memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ketika kita misalnya berada dalam satu pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berniat untuk meninggalkan pekerjaan itu dan mencari pekerjaan lain yang halal, maka syaitan akan menakut-nakuti kita dengan mengatakan, apa nasibmu? Bagaimana nasibmu jika engkau meninggalkan pekerjaan ini? Apakah engkau akan mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih baik penghasilannya daripada ini? Engkau mungkin akan menjadi orang yang sangat miskin. Engkau akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa ya, kalau engkau meninggalkan pekerjaan ini. Sehingga ketika seorang hamba tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan memberikan pengganti yang lebih baik, maka dia akan terjebak dalam pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibutuhkan kebulatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang selalu menjaga rasa takutnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga, yang tidak dia sangka-sangka. Tentu jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka ini jangan selalu dibayangkan bahwa ketika Anda meninggalkan pekerjaan yang bernilai 10 juta per bulan misalnya, lalu serta-merta setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda pekerjaan yang nilainya sama atau bahkan lebih dari itu. Tidak seperti itu. Tapi jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita yang tidak disangka-sangka itu, boleh jadi tidak dalam bentuk harta, tidak dalam bentuk penghasilan yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk lain yang tidak kita sangka dalam kehidupan kita, tetapi dia mendatangkan kebaikan, keberkahan yang banyak dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita diberikan jalan keluar untuk melakukan satu pekerjaan yang nilainya jauh di bawah
pekerjaan yang dulu kita lakukan. Tetapi pekerjaan dengan nilai yang sedikit itu diliputi dengan keberkahan, sehingga anak istri kita, keluarga kita, kemudian juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dan itu adalah nikmat yang tidak bisa diukur, dinilai, bahkan disamakan dengan nominal-nominal rupiah yang pernah kita dapatkan. Mendapatkan seorang istri yang solehah, mendapatkan anak-anak yang soleh, apakah bisa dinilai dengan nominal rupiah sekian triliun, ya? Misalnya, tidak bisa. Maka kita harus meluruskan lebih dahulu persepsi kita tentang jalan keluar, tentang rezeki yang tidak diduga-duga itu. Maka sekali lagi, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutuhkan kebulatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita, solusi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu belum bisa difahami oleh akal pikiran kita yang terbatas ini. Nah, kasus lain misalnya, kadang-kadang kita dibuat takut, dibuat khawatir oleh syaitan bahwa kalau engkau tidak mengambil pinjaman riba dari pihak tertentu, maka bagaimana engkau bisa hidup, bagaimana engkau bisa punya rumah permanen, bagaimana engkau bisa membiayai bisnismu, memodali bisnismu kalau engkau tidak memberanikan diri untuk mengambil pinjaman yang notabene pinjaman itu adalah pinjaman yang sifatnya ribawi, ya, dari lembaga-lembaga keuangan tertentu. Ini juga adalah salah satu model yang sering kita temukan, ya, bagaimana syaitan menghembus-hembuskan rasa takut, ya, rasa khawatir, ya, semacam itu ke dalam hati, ke dalam jiwa, ke dalam pikiran orang-orang yang beriman, ya, dibuat kita merasa takut, merasa khawatir terhadap hajat-hajat duniawi kita, padahal kekhawatiran-kekhawatiran itu sesungguhnya hanya bersifat asumsi belaka, hanya bersifat dugaan dan asumsi kita saja. Seakan-akan kita tidak bisa hidup dengan bahagia kalau kita tidak memiliki rumah permanen atas nama diri kita sendiri misalnya. Seakan-akan kita tidak bisa hidup bahagia kalau kita hanya tinggal di sebuah tempat tinggal, di sebuah hunian yang dari tahun ke tahun kita hanya bisa mengontrak tempat itu tanpa bisa memilikinya. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak punya alasan, yang sekali lagi selalu dihembuskan oleh syaitan kepada kita. Dan ini adalah trik yang kedua yang digunakan oleh syaitan, yaitu at-takhwifu minal faqr. Jadi selalu membuat kita merasa takut, merasa khawatir menghadapi kemiskinan, menghadapi kefakiran, seakan-akan kebahagiaan itu selalu diukur dengan keberlimpahan harta, ya, keberlimpahan fasilitas. Padahal kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari betapa banyak orang yang hidupnya berlimpah harta, betapa banyak orang yang hidupnya berlimpah fasilitas, yang kemudian mengalami hidup yang justru dipenuhi dengan kegersangan, menjalani hidup yang sama sekali tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Dan betapa banyak bukti dan contoh semacam itu dalam perjalanan sejarah kehidupan kita manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya cara dan panduan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan
yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikianlah sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang ketujuh yang harus kita waspadai, yang seringkali digunakan oleh syaitan untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu rasa khawatir, rasa takut menjalani kehidupan yang diliputi dengan kefakiran dan kemiskinan duniawi. Semoga kajian kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.